Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriana, JGP Angkatan 7 dari SMPS Pancasila 16 Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dari modul 1.1 ini, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan mengenai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Di antaranya, 1. Pendidikan yang menuntun. Kita kenal dengan istilah semboyan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo berarti guru harus memberikan contoh serta keteladanan yang baik untuk para muridnya. Ing Matio Mangunkarso, guru harus memberikan motivasi serta semangat untuk para muridnya. Dan Tutwuri Handayani, guru harus bisa memberikan dorongan untuk para muridnya. Yang kedua adalah pendidikan dengan mempertimbangkan kodrat anak. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kodrat anak itu adalah merdeka. Merdeka secara lahir maupun batin. Kita dapat memberikan pengajaran untuk memerdekakan anak secara lahir. Dan kita dapat memberikan pendidikan untuk memerdekakan anak secara batin. Berikutnya, kodrat anak adalah bermain. Oleh karenanya, kita sebagai pendidik harus menyelipkan beberapa hal terkait dengan permainan di dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini, guru harus menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membimbing murid untuk menuju kemerdekaan belajarnya. Yang keempat adalah pendidikan bukan tabula rasa. Kita tahu bahwa anak terlahir bukan dalam keadaan seperti kertas kosong. Kemudian kita sebagai pendidik bebas untuk menggambari dan menulis kertas tersebut. Akan tetapi, anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik berperan untuk menuntun, memfasilitasi dan membantu anak untuk menabalkan garis samar-samar tersebut dalam rangka memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima adalah pendidikan budi pekerti. Sebagai seorang guru, tidak hanya bertugas dalam mentransfer materi semata, akan tetapi kita juga harus memberikan pendidikan budi pekerti. Budi, hal yang dapat kita olah antara lain cipta, rasa, dan karsa. Cipta berkaitan dengan pikiran, rasa berkaitan dengan perasaan, sedangkan karsa berkaitan dengan kemauan atau kehendak. Sedangkan pekerti di dalamnya berkaitan dengan karya, di mana kita bisa mengolah tenaga maupun fisik. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Di antaranya, 1. Pembelajaran hanya sebatas pada transfer materi saja. 2. Adanya tuntutan kepada murid untuk menguasai seluruh materi pelajaran dan fokus pada ketercapaian KKM. 3. Pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru atau teacher center, sedangkan di sini murid hanya sebagai objek pembelajaran. 4. Pembelajaran terfokus pada aspek kognitif saja. 5. Saya merasa gagal jika masih ada beberapa murid saya yang belum melampaui KKM pada saat melakukan evaluasi. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada hal yang berubah terkait dari pemikiran serta perilaku saya tentang pembelajaran. Yang pertama adalah, saya harus melakukan pembelajaran yang menyeluruh. Kemudian, saya harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Artinya, murid harus sebagai
subjek dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan karakter, bakat, dan minat mereka masing-masing. Kemudian yang keempat, saya harus membiarkan anak tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Setelah melakukan refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan selama ini, maka yang harus saya segera terapkan untuk pembelajaran saya selanjutnya adalah 1. Mengidentifikasi murid baik dari segi karakter, gaya belajar, bakat, minat, dan kebutuhan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Artinya, saya harus melakukan pembelajaran yang saya sesuaikan dengan kodrat anak, baik dari segi bakat, minat, maupun kemampuan mereka. 3. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk mewujudkan kemerdekaan belajar. 4. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Artinya, murid sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bergerak Indonesia Maju.